Baik, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan eh, proposal riset saya yang telah saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Judul dari proposal riset saya itu adalah analisis perilaku pelat beton berongga atau void slab terhadap reduksi berat struktur dan biaya konstruksi. Ada kurang lebih tiga hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini. Satu adalah kebutuhan efisiensi struktur dalam bangunan bertingkat. Yang kedua, pelat konvensional itu memiliki beban mati yang besar. Dan yang ketiga, itu void slab hadir untuk mengurangi beban tanpa mengurangi kekuatan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu konstruksi bangunan bertingkat, beban akibat dari berat sendiri struktur itu lumayan besar. Oleh karenanya, eh, pelat berongga ini muncul sebagai suatu solusi dari hal tersebut, yang mana ia akan mengurangi berat dari suatu struktur untuk yang akan memberikan kontribusi lebih rendah kepada beban bangunan tanpa mengurangi kekuatan yang dia tawarkan. Ada 4 rumusan masalah yang akan saya bahas dalam proposal kali ini. Satu, yaitu tentang bagaimana pengaruh void slab terhadap kekuatan lentur. Kedua, seberapa besar pengurangan berat struktur yang akan dihasilkan kira-kira. Dan ketiga, bagaimana perilaku lendutan dari void slab apabila dibandingkan dengan plat konvensional. Dan yang terakhir adalah apakah void slab ini betul-betul efisien secara biaya dibandingkan dengan plat-plat konvensional. Tujuannya ada 4. Yang pertama untuk menganalisis kekuatan lentur plat berongga dan plat konvensional. Kedua, untuk mengevaluasi pengurangan dari berat strukturnya seberapa besar. Dan ketiga, yaitu untuk mengkaji lendutan dan deformasi. Jadi, kita akan melihat bagaimana lendutan dan deformasi itu terjadi pada plat konvensional yang full beton dan plat berongga. Dan yang terakhir adalah untuk menilai seberapa efisien itu terhadap dampaknya pada biaya konstruksi. Kemudian manfaat penelitian itu ada dua secara umum ya. Dari segi akademis itu akan menambah literatur lokal dan kemudian dapat mendorong inovasi dari proyek konstruksi, dan secara praktis itu dapat menjadi panduan dari efisiensi struktur dan biaya bagi praktisi. Ya, apabila penelitian ini berhasil, maka ini dapat dijadikan panduan atau acuan untuk melihat seberapa besar efisiensi yang bisa dihasilkan dari perubahan eh, struktur dari pelat konvensional ke pelat berongga. Masuk kepada landasan teori, saya akan berpegang pada 4 teori dasar. Yang pertama itu adalah tentang pelat beton dan void slab itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah teori tentang kuat lentur dan momen yang dihasilkan yang dapat ditanggung oleh plat baik konvensional maupun plat berongga. Yang ketiga ada lendutan dan batas izin. Keempat yaitu tentang efisiensi struktur dan estimasi biayanya. Tinjauan pustaka saya telah mengambil dari 10 studi terdahulu, di mana persamaan paling umumnya adalah penelitian ini itu memiliki kesamaan dalam hal analisis plat beton berongga, khususnya evaluasi kuat lentur, lendutan, dan efisiensi material. Seperti penelitian Smith pada tahun 2018 dan Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan material polimer sebagai pengisi rongga dan metode eksperimen laboratorium. Perbedaannya itu secara umum adalah penelitian ini itu menggunakan bahan spesifik polipropilena untuk iklim tropis di Indonesia dengan analisis biaya konstruksi lokal. Berbeda dengan studi yang telah dilakukan oleh Al Rifai dan kawan-kawan pada 2017 yang fokus pada beban siklik.
atau penelitiannya Chen dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menggunakan simulasi. Penelitian ini mengutamakan eksperimen fisik secara langsung. Kemudian metode penelitiannya itu ada dua. Pertama eksperimen, kemudian analisis. Di mana eksperimen itu kita akan membuat spesimen yang terbuat dari plat konvensional sebanyak 3 buah dan plat berongga sebanyak 3 buah yang kemudian akan kita uji di laboratorium. Kemudian ada analisisnya, di mana itu adalah evaluasi dari data hasil uji. Uji apa? Ya, satu, kuat lentur, kedua, lendutan, ketiga, biaya, dan keempat tentang ketiga berat, dan keempat tentang estimasi biaya. Proses penelitiannya adalah, pertama, kita akan menyiapkan spesimen, di mana pada tahap ini semua alat dan bahan yang dibutuhkan akan disiapkan untuk masuk pada proses kedua, yaitu pengecoran dan curing. Di mana setelah semua bahan siap, maka sampel atau spesimen itu akan mulai diolah, yaitu dicor dan di curing. Setelah itu, setelah proses pengecoran dan curing selesai dan sampel telah siap, maka akan lanjut pada uji laboratorium, di mana seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu uji kuat lentur, uji lendutan, berat, dan ya itu. Kemudian di proses keempat kita akan menganalisis hasil dari uji laboratorium tersebut dan akan divisualisasikan agar bisa dilihat oleh pembaca. Ini merupakan diagram alur dari dari penelitian kali ini, yaitu mulai dari start, kemudian kita akan mempersiapkan spesimen, dan setelah mempersiapkan spesimen itu ada dua hal. Satu, perencangan dimensi spesimen, dimensi berapa yang akan kita buat, dan persiapan materialnya. Setelah itu, kita akan mengontrol apakah persiapan material yang kita butuhkan ini cukup untuk dimensi yang kita rancang. Apabila tidak, maka kita harus tambah material, balik pada persiapan material sebelumnya. Setelah oke, material cukup untuk membuat spesimen sebesar yang kita rancang sebelumnya, maka kita akan lakukan pengecoran dan curing. Setelah itu selesai, lanjut pada uji laboratorium. Dan setelah uji laboratorium selesai, kita akan menganalisis data tersebut. Setelah data dianalisis, datanya akan disajikan, maka selesailah penelitian ini. Jadwal penelitiannya itu akan direncanakan selama 8 minggu dengan rincian sebagai berikut. Apabila teman-teman bisa melihat pada tabel ini, itu ada kurang lebih 5 kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari persiapan spesimen, pengecoran, uji laboratorium, analisis, dan penyajian data. Di mana waktu waktu pelaksanaannya itu semuanya 1 minggu, kecuali pengecoran dan curing itu 4 minggu, karena dalam proses curing itu sendiri kita perlu menunggu selama 28 hari agar betonya itu siap untuk diuji. Ya. Dan terakhir ini adalah soal rencana anggaran biaya dari penelitian kali ini. Yang pertama itu akan berlokasi di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Samratulangi. Kemudian jumlah spesimen yang dibutuhkan itu adalah 3 plat konvensional dan 3 plat berongga. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di sebelahnya, pada tabel tabel ya tabel rencana anggaran biaya ini, di mana seperti yang bisa kita lihat terdapat 4 kategori kurang lebih. 1, bahan dan material. 2, tentang jasa dan laboratorium. Jasa laboratorium maksudnya eh, jasa uji, biaya yang dibutuhkan untuk menguji sampel. Ketiga adalah biaya untuk tenaga kerja, di mana di sini saya pakai asisten laboratorium. Dan keempat, dan D itu mengenai peralatan dan logistik, ya transportasi material, dokumentasi dan konsumsi dan lain-lain. Rinciannya bisa dilihat seperti ini. Total dari setiap poin itu adalah kurang lebih 14 juta ditambah 10% biaya tambahan, maka anggaran total yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah kurang lebih sebesar 16.458.750.
Itu saja presentasi dari proposal riset saya. Semoga bisa menghasilkan nilai yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.